Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja. Kita hari ini akan belajar tentang post event reporting ya. Jadi kenapa sih kita harus buat report ketika kita sudah selesai acaranya? Bukannya kalau selesai acaranya udah sukses, udah tercapai gitu ya, atau mungkin kalau misalnya goal kita adalah laba dan kita udah dapat labanya udah selesai gitu. Jawabannya ya karena memang laporan tersebut penting buat kita, terutama buat nanti ketika kita misalnya harus mengadakan event-event serupa atau event-event yang berhubungan dengan event-event tersebut. Jadi ke depan nanti kita as internal punya record dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya itu kayak gimana. Jadi kita ngerti nih mau apa yang mau dilakuin, apa yang dulu sudah dilakukan dan itu sukses atau enggak dan gimana. Nah, itu kita punya recordnya. Karena kan belum tentu ya kalau di organisasi bakal kita terus yang menghandle kegiatan tersebut. Bisa jadi kegiatan tersebut nanti dihandle oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga report ini penting banget buat orang lain, buat stakeholder lain selain dari kita sendiri. Nah, kayak gimana sih lebih detailnya? Mari kita cek nanti di slide-slide berikutnya ya. Oke, jadi yang pertama di sini yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih laporan dari kegiatan gitu ya. Jadi kita sepertinya bakal sudah sering buat laporan kegiatan gitu ya. Nah, yang sering kita lakukan juga kita membuat laporan berdasarkan ya sudah semua apa yang sudah terjadi atau yang sudah kita lakukan, kemudian hasilnya kayak gimana semuanya kita tuangkan ke dalam sebuah laporan. Nah, apakah sebasic itu laporan yang harus kita buat? Jawabannya enggak ya. Jawabannya sebenarnya harus ada insight-insight tertentu, harus ada hal-hal tertentu yang bisa ditunjukkan dengan cukup jelas gitu, dengan sangat sangat jelas bahkan itu harus disebutkan di bagian-bagian awal. Nah, itu apa aja? Sebelum kita ke sana, kita harus ngerti dulu tentang event report itu sendiri apa gitu ya. Jadi di sini disebutin ya. Jadi di atas banget, the most important aspect of event reporting is to provide stakeholders with data on how the event met and succeeded ya. Kalau misalnya emang sukses ya, event goals gitu. Jadi sebenarnya buat kita ngerti dan orang-orang yang di luar sana yang berhubungan ya, orang-orang yang berkepentingan ya di sini disebutnya sebagai stakeholders itu ngerti dari event kita itu event kita sukses nggak atau suksesnya seberapa sukses gitu. Karena dengan kita ngomong sukses doang kan bisa beda-beda ya interpretasinya. Ketika orang ngomong sukses, oke berarti goalnya nyampe gitu. Tapi bisa jadi goalnya itu jauh-jauh terlampaui ya, bahkan di luar ekspektasi banget, terlampaui jauh-jauh di luar ekspektasi. Makanya itu perlu sesuatu yang bisa kita ukur, perlu sesuatu yang kuantitatif yang bisa kita lihat ukurannya seberapa suksesnya event tadi. Nah, disitulah fungsi utama dari sebuah report tadi. Nah, kalau di sini kita nyebut suksesnya ya. Begitu juga sebenarnya sebaliknya. Kalau misalnya gagal, itu seberapa gagal gitu. Jadi seberapa fail event yang kita udah lakuin, seberapa nggak kecapai goal yang sudah kita set di depan tadi. Ini salah satu hal yang penting juga disebutkan di sini ya. Kalau kita bisa lihat, the event report can be thought as the follow up to an event proposal. Jadi memang sebenarnya event proposal kan rencana ya, ketika kita ngerencanain sebuah event sebelum event itu terjadi yang jelas gitu kan, apa aja yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Dan event report itu justru sebaliknya, kita buat setelah eventnya terjadi. Jadi hampir sama sebenarnya approach-nya ya. Hal-hal yang disampaikan itu sama, tapi kan kalau misalnya proposal itu lebih ke perencanaan, nah kalau report ini lebih ke kita mencantumkan atau menuliskan, menjelaskan sesuatu yang memang sudah terjadi. It is a document that reviews the success and impact of your meeting or event and identifies growth highlights gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya growth highlights ya. Kenapa sih kok di sini sebut growth gitu? Nah, ini konteksnya mungkin sedikit berbeda dengan event yang udah kalian lakuin ya. Jadi event yang mungkin udah kalian lakuin, mungkin beberapa dari kalian cuman one off event gitu ya. Jadi one off event maksudnya kalian ngadain event sekarang dan udah mungkin kalian nggak akan berencana ngadain event tersebut dengan tim yang sama ya, dengan tim yang sama di waktu-waktu ke depan nanti. Tapi mungkin juga ada tim yang seperti itu. Mereka mungkin ngelihat bahwa oh kok kayaknya kita bisa dapat uang ya dari sini ya, kita bisa dapat keuntungan, kita bisa nyari um, apa namanya orang-orang yang mau ngikutin event tertentu. Misalnya kita akan buat webinar atau workshop dan lain sebagainya.
Dari situ mungkin kita bisa dapat uang. Dan ketika ngelihat potensi itu, mungkin event tersebut bakal akan dilaksanakan secara continuous ke depan nanti. Nah, ketika event itu continuous, maka kita perlu ngelihat growth-nya ya. Kita perlu ngelihat growth-nya. Kayak gimana sih kira-kira kalau kemarin tuh sebenarnya topiknya apa yang dibahas, seberapa menarik, seberapa orang itu tertarik, market size-nya berapa orang kira-kira bakal suka. Dan berikutnya ya. Jadi growth-nya itu bisa kita monitor gitu harusnya. Nah, itu yang jadi penting. Kita bisa harus lihat dari event report ini. Cuman tadi seperti yang saya sebut, kalau misalnya event kalian one off sekali doang, itu ya nggak perlu yang sampai ngelihat growth-nya dari event ke event ya, karena memang eventnya cuman satu kali aja. Nah, di sini ada yang disebut dengan event reporting template. Ini sama kalau misalnya kita ngadain event tersebut secara continuous, secara berkesinambungan atau berkelanjutan gitu ya. Jadi secara terus-menerus kita ngadain event yang serupa atau dengan goal yang sama. Nah, ini jadi nggak gitu relevan kalau misalnya kita ngadain event di konteks yang kita latihan kemarin ya. Cuman ini penting buat kalian untuk bisa diketahui ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah ada di divisi tertentu, misalnya di marketing communication di sebuah perusahaan, atau di tempat-tempat lain yang emang kita harus bisa engage customer kita dengan sebuah event, maka hal ini jadi penting. Kita harus bisa harus bisa ngebuat event reporting template yang terstandarisasi gitu ya. Artinya terstandarisasi kayak gimana? Artinya sebenarnya ya formatnya tetap gitu ya. Jadi formatnya nggak berubah-ubah karena sebenarnya kan kita di sini kan menyajikan data ya. Di report itu kita menyajikan data. Dan data yang disajikan itu bisa saja berbeda-beda sekali tergantung orang yang menyajikan. Preferensinya bisa jadi berbeda-beda. Pendekatannya dari mana, apa dulu yang dijelaskan, seberapa detail atau seberapa luas. Nah, itu kan tergantung sekali dengan siapa yang menyajikan. Makanya ketika orang yang melaksanakan kegiatan itu berbeda, padahal di sebuah organisasi, kalau misalnya template itu nggak ada, standar itu nggak ada di organisasi tersebut, maka laporannya bisa jadi berbeda-beda ya. Di setiap kali ada kegiatan, itu laporannya bisa jadi berbeda-beda. Nah, itu yang kita nggak pengen terjadi. Kenapa itu nggak boleh terjadi? Kenapa kalau misalnya berbeda-beda itu nggak oke buat organisasi tersebut ya? Karena kayak gini ya, yang pertama adalah kita harus lihat di sini ya, konsistensi cross meeting and event planners gitu. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa baik dari proposalnya pun harusnya template-nya udah jelas. Jadi konsisten gitu. Jadi formatnya itu konsisten. Kita ngerti, oh kemarin kayak gini. Kalau misalnya kemarin itu udah diukur dengan ukuran A gitu ya, dengan matriksnya A, dengan event yang sama, kita harus bisa ngukur dengan matriks yang sama pula gitu ya. Dengan event yang sama, goal-nya juga sama, di waktu yang berbeda, maka kita harus bisa ngukur dengan matriks yang sama. Biar kita ngerti, kayak tadi growth-nya tadi ya kelihatan ya. Apakah event ini jadi lebih baik daripada event sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya metriknya beda padahal eventnya sama, goalnya juga sama, tapi matriks yang dipakai berlainan, maka kan nggak apple to apple jadinya. Kita ngukur yang event pertama misalnya kita ngelihat hanya dari jumlah pengunjung misalnya, atau jumlah partisipan gitu ya, kalau misalnya event kita virtual. Sedangkan di event berikutnya yang kedua, kita ngelihatnya dari keuntungan yang kita dapetin gitu ya, nggak dari partisipannya lagi gitu. Nah, itu kan jadi nggak apple to apple gitu ya. Harusnya kedua-duanya punya standar yang sama untuk bisa ditampilkan ya dalam sebuah laporan. Kemudian di sini benefitnya kalau misalnya kita punya template tersebut adalah clear expectation of how to close out an event gitu ya. Jadi ekspektasi kita terhadap sebuah event itu jadi juga clear ya, juga jelas gitu. Kemudian standard language to explain success gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutin ya. Jadi matriksnya harus sama gitu. Kalau misalnya kita ngukur kegiatan dengan goal yang sama, jenis kegiatan yang sama gitu, jadi sama ukuran yang kita pakai gitu. Nggak boleh ganti-ganti. Kemudian cuts down on time spent creating a report from scratch after each event gitu. Nah, ini juga ya kalau misalnya kita udah ada template nih gitu kan, dari yang kemarin udah ada template atau template-nya tersebut udah dijelaskan dengan baik gitu. Kita kan langsung cuman masukin data kita kan ya. Jadi sub-subnya itu kan udah jelas gitu. Jadi bab-babnya itu udah jelas. Oke, yang pertama harus kita masukin data ini gitu ya. Langsung aja kita masukin. Nah, kita nggak mikir-mikir lagi gimana ya cara buat yang bagus ya. Harus apa dulu ya yang dijelasin. Nah, kita udah nggak mikir sedetail itu.
Oke, nah di sini juga kita berkaitan barusan ya saya ngomong tentang detail, jadi kita sebenarnya jangan juga terjebak dalam detail ya, hal-hal yang terlalu detail dalam sebuah report gitu atau sebuah kegiatan. Jadi fokus aja ke growth highlights. Nah ini sekali lagi ya nggak selalu relevan dengan kegiatan kalau misalnya kita lakukan itu kegiatannya one off. Cuman di sini yang clear adalah bahwa pencapaian dari sebuah goal tersebut lah yang harus paling bisa ditonjolkan ya dalam sebuah report gitu. Kegiatannya sukses nggak? Kalau misalnya suksesnya sukses apa? Kalau enggak juga enggak sesukses apa gitu. Jadi ini ya saya bacain di sini, the purpose of an event report is to convey the stakeholders why the event mattered, what the success were, and what challenges to review for the next time. Nah itu ya, jadi 3 hal di sini sih kalau misalnya disebutin di sini. Yang pertama adalah kenapa event ini jadi penting gitu. Jadi kenapa jadi penting, karena ya berkaitan dengan goal kita kan. Nah kenapa juga goal kita bisa tercapai gitu. Karena bisa jadi ya, bisa jadi goal kita tercapai tapi sebenarnya acaranya nggak penting gitu ya buat organisasi kita, buat perusahaan kita. Bisa jadi nggak penting. Nah makanya 2 hal tersebut bisa dijawab gitu harusnya. Jadi kenapa event ini penting buat organisasi kita atau campaign kita atau organisasi kita. Kemudian juga kenapa sampai seberapa sukses gitu ya, ukuran suksesnya kayak gimana, kemudian tantangan-tantangan apa sih, atau mungkin hambatan-hambatan apa, kemudian ya tantangan seperti apa, dan ke depan kita harus kayak gimana, itu bisa kita explore dari laporan ini. Jadi lebih fokus ke situnya gitu ya, karena bisa jadi kita masukkan terlalu banyak nanti data di laporan kita, pokoknya semuanya kita masukin gitu ya, jadi semuanya kita tulis dari awal sampai akhir, semuanya kita tulis gitu ya. Jadi hal-hal yang nggak penting dengan pencapaian goal tadi perlu dikesampingkan. Atau setidaknya kalau misalnya itu emang dimasukkan, itu dimasukkan jangan di body laporannya ya, jangan di bagian utama dari laporan tersebut, tapi cukup ditaruh di lampiran aja. Oke, berikutnya kita akan sedikit ngomong tentang target audience ya. Di sini yang dimaksud adalah audiensnya bukan audience yang audience dari event kita, tapi adalah siapa sebenarnya yang akan ngebaca, yang akan menganalisis laporan kita gitu ya. Nah, di sini ada beberapa stakeholders yang jelas ya. Each stakeholder will want to know something different about the event and will define event success gitu. Nah, di sini juga tiap orang ya di sebuah perusahaan di divisi yang berbeda akan sangat mungkin punya ukuran yang berbeda terhadap sebuah kesuksesan gitu. Nah, kalau misalnya kita di sini ya, di sini contohin. For instance, the CMO might care about social media reach while a sales leader wants to know how many leads were captured at the event gitu. Jadi sebenarnya kalau CMO ya, orang-orang di bidang pemasaran atau marketing communication gitu. Yang mereka sasar bisa jadi adalah seberapa luas atau seberapa banyak orang yang aware dengan event tersebut, dengan produk yang kita discover di event tersebut, atau mungkin dengan brand kita dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi goalnya dia. Tapi kalau orang sales bisa jadi ya oke, emang banyak sih yang datang gitu, tapi mereka orang-orang yang bakal beli nggak produk kita gitu ya. Nah, concernnya 2 orang tersebut udah jadi beda gitu ya, bisa jadi udah beda. Makanya kita harus bisa ngelihat laporan ini nanti untuk siapa. Jadi kalau laporannya untuk CMO ya perlu kita highlight di situ yang tentang ya tadi itu ya media reach-nya tadi itu seberapa luas gitu. Nah gimana kalau misalnya laporan tersebut untuk semua orang gitu. Nah berarti ya matriks-matriks yang penting dari event tersebut untuk di stakeholder yang berbeda tadi juga perlu kita munculkan secara keseluruhan gitu ya. Jadi nggak satu-satu gitu. Dan atau nggak lebih ditonjolkan kalau misalnya laporan kita kasih ke CEO gitu ya, laporan bentuk A, kemudian ke bagian sales laporan bentuk B, nggak kayak gitu. Laporannya tetap di satu report, cuman ketika misalnya itu dipresentasikan di depan mereka, di depan salah satu dari mereka, maka kita sesuaikan dengan concernnya mereka gitu ya. Tapi kalau di reportnya sendiri itu kita bisa masukkan semuanya, nggak ada masalah. Nah di sini who will read this report? Ya bisa C-suite ya, CMO, CEO, CTO, sisi yang lain gitu ya. Kemudian ada bagian sales di sini, bagian penjualan juga, marketing, event team juga gitu kan. Mereka bakal ngelihat semuanya. Nah kalau event team mungkin mereka akan lebih concern ke detail-detail ya. Hal apa aja yang dipersiapkan, bagaimana impact-nya di
apa namanya, tantangan-tantangannya secara operasional itu seperti apa gitu. Mungkin event team akan fokus ke sana gitu ya. Jadi ke depan nanti harapannya event team bisa ngejalanin event dengan lebih baik. Oke, ini bagian terakhir sih sebenarnya, dan ini bagian yang mungkin memang bagian paling perlu diperhatikan dari sesi kita kali ini ya. Jadi di sini em, sebenarnya kita bakal discover beberapa hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan apa aja yang harus ada di dalam report tersebut gitu. Jadi urutannya kayak gimana sih? Nah, kalau di sini yang perlu dipahami adalah bentuk ini itu nggak rigid ya, artinya bisa saja berbeda gitu. Jadi kalian bisa saja membuat yang berbeda seperti ini. Jadi ini bukan patokan yang rigid. Jadi masih fleksibel, kalian masih bisa mengubah-ubah urutannya atau mungkin menambahkan hal-hal lain yang belum ada di sini. Cuman ini adalah at least ya. Jadi artinya dengan susunan seperti ini nanti audience atau orang yang ngebaca laporan tersebut akan punya gambaran yang cukup tentang event kita. Yang pertama adalah title page ya. Title page terserah ini bentuknya ya. Jadi karena kita di akademik gitu, jadi bentuknya juga nggak harus yang bentuk akademik ya, nggak harus yang kayak ada logo universitas, kemudian kayak apa namanya cover-cover yang resmi itu nggak harus resmi kalau untuk laporan report seperti ini. Kita bisa lihat kayak tadi di awal-awal tadi kalau boleh saya balik ya, mungkin nggak terlalu jauh, mungkin cuma 4 slide. Nah, jadi report-report kalau di luar itu ya tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi nggak resmi-resmi banget seperti kalau misalnya di akademik sih. Jadi di luar rata-rata modelnya kayak gini. Jadi modelnya ya biasa aja, seru-seru aja gitu. Nah, apalagi ini gitu kan lebih ke banyak, bahkan ini kayak PowerPoint ya, bahkan yang di African Mining post event report ini ya lebih kayak infografis aja ya daripada kebanyakan teks gitu. Oke, kita balik ya di sini. Title page tadi ada event name, ada event date ya. Jadi kapan itu dilakukan, kemudian location-nya di mana juga gitu. Nah, itu juga perlu disebutin gitu. Karena di sini event location kayak misalnya di awal tadi ya. Kalau di awal itu contoh-contoh kan hanya disebutkan nama kota sama nama negara gitu biasanya. Itu kalau yang ada di title gitu kan. Sedangkan nanti untuk detailnya akan ada di bagian berikutnya. Nah, yang pertama adalah executive summary ya. Executive summary ini sebenarnya ringkasan eksekutif ya. Artinya ringkasan secara keseluruhan. Dan yang jadi garis bawah kan ringkasan ya. Ringkasan itu kan harus ringkas. Jadi emang secara keseluruhan dari report tersebut itu kita ekstrak gitu ya. Informasinya ke executive summary tersebut. Jadi apa aja yang kita masukkan di executive summary ya sebenarnya hal-hal yang udah kita tulis di halaman-halaman berikutnya gitu ya. Tapi bentuknya lebih ringkas gitu. Jadi kita cukup misalnya di awal ngelihat eksekutif summary-nya dulu, kita udah ngerti gambarannya. Kegiatan ini sudah dijalankan seperti apa gitu ya. Goal-nya sudah tercapai seberapa jauh dan lain sebagainya. Nah, tapi memang masih global sekali ya. Di situ masih global. Cuman udah ngasih gambaran nih kepada pembaca bahwa event ini tuh kayak gimana. Kemudian yang berikutnya ada event mission statement or objectives. Nah, ini yang ada di proposal kalian kemarin ya. Jadi mission statementnya kayak gimana atau tujuannya dari event ini tuh kayak gimana sih? Apa sih yang sebenarnya jadi tujuan kenapa event ini harus dilakukan? Nah, itu harus jelas gitu ya. Di sini juga sekalian disajikan ya di dalamnya sini seberapa goal tersebut atau objektif tersebut dapat dicapai gitu. Secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah event budget ya. Ini juga sama dengan yang kalian udah pernah buat di proposal. Cuman kan kalau untuk kali ini event budget di sini berarti rencananya kayak gimana, realisasinya kayak gimana. Nah, itu perlu dijelasin. Kalau misalnya kalian juga nyari keuntungan dari event ini ya berarti berapa keuntungannya juga itu harus jelas gitu ya. Jadi semua biaya-biaya juga udah ditampilin di situ. Kemudian ada event information ya. Yang pertama adalah venue. Tadi yang udah saya sebut itu event location secara detail di sini. Nah, venue-nya ini kan dari kalian mostly kemarin itu menyelenggarakannya adalah via Zoom, tapi kalian juga ngerjakan itu secara tim berkelompok bareng-bareng di sebuah tempat. Nah, itu sih kalau misalnya di sebuah tempat juga disebutin juga tempatnya di sini ya gitu ya. Live studionya atau base campnya di mana. Kemudian accommodation kalau misalnya ada. Cuman di event yang kalian kemarin nggak ada ya kalau accommodation.
Berikutnya adalah agenda ya. Agenda itu ya kontennya kayak gimana, rundownnya kemarin kayak gimana, rundown yang terlaksana ya. Pelaksanaannya gimana, seberapa sesuai dengan jadwal yang udah direncanakan sebelumnya, kemudian pembicaranya siapa, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah staffing. Staffing ini juga pembagian tugas di tim kalian gitu. Timnya tugasnya ngapain aja itu sesuai dengan um, realisasinya ya. Jadi bukan cuman job desk sekedar misalnya si A mengerjakan ini gitu yang ada di proposal diulang lagi di sini enggak, tapi memang realnya dia handle kerjaan apa. Yang berkali di sini ada event marketing. Nah, marketingnya kayak gimana kemarin? Nyebarin informasinya, kemudian baik itu melalui promosi WhatsApp kayak atau melalui promosi secara langsung. Kemudian social media outreach-nya kayak gimana, akunnya apa aja, itu bisa disampaikan di sini gitu ya. Akunnya sekarang dengan event tersebut bisa berkembang berapa follower dan lain sebagainya, itu juga bisa disebut. Kemudian berikutnya adalah attendance ya. Attendance, final attendance numbers by demographic ya. Jadi yang datang siapa aja sih? Yang datang itu anak-anak mana aja? Anak-anak kalau di konteks kita anak-anak sekolah vokasi kah? Atau anak-anak seprodi kah? Atau anak-anak se-UNS gitu kan? Itu juga bisa disebutin di sini. Bisa lihat dari emailnya, dari umurnya, dari hal-hal lain yang bisa kita analisis ya secara demografis. Kemudian juga final registration numbers gitu. Jadi berapa sih yang daftar dari yang datang itu. Jadi berapa persen juga nanti kan bisa kita analisis ya. Jadi kalau misalnya yang daftar orangnya adalah 200, kemudian yang datang adalah 120, maka attendance rate-nya kan ada di 60% gitu ya. Nah, itu bagus atau enggak, itu kalian yang bisa nentuin. Nah, itulah ya kalau misalnya metrik itu kita pakai di kegiatan yang sama. Kalau misalnya kita punya kegiatan yang sama ya nanti dengan tim yang sama, goalnya sama, tapi di waktu yang berbeda, maka itu bisa kita jadiin patokan gitu ya. Jadi jadiin patokan, oh yang kemarin 60%, yang sekarang harusnya kita ningkat dong, harusnya bisa kita target 70% dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di sana. Nah, kalaupun misalnya besar, selisihnya besar antara final registration numbers dan attendance, itu apa kira-kira sebabnya? Apakah memang karena hari itu adalah hari yang bertepatan dengan event lain tertentu gitu ya. Nah, itu bisa dianalisis di sini. Jadi kita bisa ngerti penyebabnya sebenarnya apa nih. Kalau misalnya yang daftar 200, yang datang cuman 50 orang gitu ya. Nah, kira-kira ya 150 orang itu kemana? Itu perlu kita cek sebenarnya. Untuk kita bisa tahu sebenarnya. Apakah memang karena orang cuman sekedar iseng suka daftar doang tapi nggak punya komitmen untuk ikut kegiatannya atau kayak gimana? Dan yang berikutnya adalah sponsorship, sponsor sesuai dengan kategorinya ya, sesuai dengan kategorinya. Kemudian kontribusinya dari masing-masing sponsor itu juga kayak gimana, bisa kalian sebutin ya di bagian sponsorship ini gitu. Kemudian ada exhibitors, kalau misalnya ada exhibitors, ini sih di kalian nggak ada ya, karena kebetulan kan di kalian memang ngerjainnya tim kalian adalah sebagai IO-nya dan itu aja gitu ya. Jadi bukan, kalau exhibitors emang ini untuk event yang sifatnya adalah exhibition gitu ya. Siapa yang tenan-tenan yang datang gitu ya, yang datang yang ngisi di sebuah pameran. Nah, itu jadi penting di sini exhibitorsnya siapa. Kalau kalian di perusahaan pameran, maka profil dari exhibitorsnya ini kan jadi matters ya. Jadi siapa aja sih yang datang ke tempat kita gitu ya. Siapa aja yang memamerkan produknya di tempat kita. Karena kan beda perusahaan, beda profil gitu ya. Jadi semakin oke perusahaannya, maka prestis dari event kita pun akan semakin tinggi juga gitu kan. Lebih punya nilai untuk ditawarkan. Dan yang berikutnya adalah future recommendations ya. Jadi apa sih kira-kira saran-saran ya untuk event yang sama misalnya di ke depan nanti itu kayak gimana misalnya. Nah, itu bisa dijabarkan terserah dengan bahasa kalian. Dan yang terakhir adalah appendix. Appendix ini lampiran ya. Itu kalau ada. Jadi kalau misalnya ada lampiran, ada hal tertentu kayak misalnya nih foto-foto atau mungkin ya banyak hal lainnya yang mungkin nggak bisa kalian tempelin di bagian body dari reportnya ini, dari bagian utama di report ini ya kalian taruh di appendix saja. Jadi tadi balik ke yang slide, kalau nggak salah slide nomor 3 ya. Jadi jangan kejebak sama detail yang terlalu banyak gitu. Jadi di title page ini sampai sponsor sampai mana tadi ya? Sampai future recommendation
itu bisa sebisa mungkin juga disajikan dengan padat dan jelas ya. Jadi nggak usah terlalu banyak narasi kepanjangan gitu, nggak perlu juga gitu. Nah, data-data yang nggak bisa masuk di sana mungkin kurang oke. Maksudnya kalau misalnya kita taruh di bagian utama itu jadinya bakal jadi manjang-manjangin aja gitu. Nah, itu ditaruhnya di appendix saja, di lampiran aja. Jadi nggak usah ditaruh di bagian utama. Oke, kira-kira itu ya dari saya untuk hari ini. Dan ini sebenarnya nggak diambil dari bukunya Kaspar ya. Ini diambilnya dari internet, dari si fan.com ini. Jadi kalian kalau misalnya mau cari informasi tentang hal ini, itu bisa di si fan.com tadi. Cuman overall sebenarnya sudah saya capture semuanya di sini ya untuk bisa disampaikan. Dan saya sederhanakan sebenarnya di sini. Dari bagian yang ada di sana mungkin sedikit lebih kompleks. Oke, thank you semuanya atas perhatiannya ya. Semoga ngerjain laporannya bisa lancar, bisa segera selesai untuk keperluan penilaian UAS juga gitu ya. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.